Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian yang kami hormati, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah masih di bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 25 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Al-Fakir ingin sedikit bahas nih tentang kita akan bahas ada buku namanya Al-Awasim Minal Qawasim ya. Al-Awasim Minal Qawasim. Artinya itu gejolak api permusuhan ya. Al-Awasim Minal Qawasim. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, dan juga di sini bahas tentang adanya awal mula sejarahnya aliran Syiah, kemudian Khawarij dan Orientalis terhadap sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini ditulis oleh Ibnul Arabi dan ditahqiq oleh Syekh Muhibbuddin Al-Khatib dan diberikan kata pengantar oleh Dr. Muhammad Ibnu Abdussalam. Kalau lihat di sini bukunya ya. Seperti ini bukunya ya, gejolak api permusuhan ya. Ini Al-Fakir beli sudah cukup lama, waktu masih zaman kuliah ya. Belinya waktu itu juga di Islamic Book Fair, kira-kira tahun 2010 lah, 2010 2011 gitu. Dan Al-Fakir cari-cari di media sosial sudah sangat jarang ini buku. Jadi diterbitkan oleh Akbar Media ya. Di sini kurang lebih ada 239 halaman ya. Yang mana diawali dengan mukaddimahnya, kemudian sekilas tentang keadilan dan keutamaan para sahabat. Kemudian ada biografi dari penulis sendiri, biografinya ya, Al-Qadi Abu Bakar Ibnu Al-Arabi. Kemudian juga ada sambutan dari Ad-Din Al-Khatib, dari kata pengantar dari Dr. Muhammad ya. Kemudian Qasimah Az-Zahri, bencana besar. Jadi ini ada 1 2 3 4 5 6 7 ya. Yang pertama Qasimah, bencana besar itu siapakah pengganti Nabi sebenarnya? Ya, ini ada peristiwa yang sangat urgensi, di mana tahta kepemimpinan dari nubuwah ke khalifah ini ada peristiwa ya. Siapa sih sebenarnya yang pengganti Nabi sebenarnya? Yang mana kita ketahui adalah Khulafaur Rasyidin yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di situ banyak ada peristiwa-peristiwa di dalamnya Qasimah. Kemudian Qasimah kedua, fitnah atas Sayyidina Utsman dan keluarganya dan juga sampai terbunuhnya ya. Kita nanti juga akan dibahas tentang terbunuhnya Sayyidina Umar bin Khattab dan juga terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian Qasimah ketiga yaitu perang Jamal ya, antara Sayyidina Ali, kelompoknya Sayyidina Ali dan kelompoknya Sayyidatuna Aisyah. Kemudian Qasimah yang keempat adalah perang Siffin, yaitu kelompoknya Sayyidina Ali melawan Muawiyah. Dan yang kelima adalah gencatan senjata. Nah, ini awal mulanya lahirnya kelompok Khawarij yang memisahkan diri dari yang awalnya adalah bergabung dengan kelompoknya Sayyidina Ali, tapi karena berbeda pendapat ya, karena waktu itu Sayyidina Ali dengan Muawiyah berseteru, dan tiba-tiba ketika dalam peperangan yang sangat sengit, kelompok Muawiyah menancapkan Al-Quran dan menyatakan untuk kita gencatan senjata. Jadi kelompok Khawarij ini mengira Sayyidina Ali kena tipu daya oleh kelompok Muawiyah. Jadi mereka beranggapan Sayyidina Ali ini enggak konsisten, bahkan menganggap Sayyidina Ali ini telah kafir. Makanya dia mengambil keputusan sendiri. Kemudian Qasimah yang keenam yaitu kezaliman para sahabat atas Ali. Jadi Sayyidina Ali ya, kezalimannya yaitu Muawiyah ya. Kemudian siapakah khalifah setelah Ali? Ya, ini juga ada pertentangannya Sayyidina Ali
ya, yang mana itu terjadi yang harusnya dari Sayyidina Ali kemudian harusnya ke anaknya Hasan, ya, karena sistemnya turun menurun seperti kerajaannya khalifah. Ini pertentangan dengan Muawiyah. Kemudian Qasimah yang ketujuh, siapakah khalifah setelah Ali, dan nokta yang pertama penghinaan atas Bani Umayyah, nokta yang kedua fitnah jabatan, dan yang terakhir Qasimah ke-8 kehancuran para sahabat sepeninggalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan bahas ya di lain waktu karena ini begitu banyak. Jadi buat antum semua, kalau kita bahas tentang sahabat Nabi, kita kudu hati-hati ya, jangan sampai kita hanya sedikit kita baca referensi akhirnya kita terlalu cenderung terhadap pendapat yang lainnya. Kita juga hati-hati karena kita menilai para sahabat ini kan berijtihad ya, berijtihad. Orang yang berijtihad itu benar dapat 2, salah dapat 1. Sayyidina Ali berijtihad, Muawiyah juga berijtihad. Nah, kita sebagai kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah kita kudu hati-hati dalam hal ini ya. Karena namanya sahabat, orang yang hidup dan berjumpa dengan Rasulullah, dia tahu dengan Nabi Muhammad SAW. Kita nih sebagai umatnya yang jauh dari ribuan tahun yang lalu, kita nggak tahu kejadian kepastiannya sebenarnya, dan kita mengambil jalan tengahnya saja. Kita lebih baik adalah kita mendiamkan saja ya, mendiamkan saja, karena itu lebih selamat agama kita, lebih selamat iman kita dan Islam kita. Karena kejadian dengan para sahabat itu luar biasa ya, banyak kontroversi yang banyak bermunculan di sana. Jadi sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah kita bersikap tengah dan bersikap diam terhadap sesuatu yang kita anggap belum mengetahui secara keseluruhannya. Mungkin itu saja ya. Jadi ada 239 halaman ya, dan ini dicetak pada tahun 2010 ya, benar ya tebakan Al-Fakir. Ya, Al-Fakir kurang lebih beli 2010 2011 gitu. Jadi Akbar Media ya. Bisa nanti kalian antum bisa cari bukunya. Ini karena buku udah jarang sekali nih ada. Ya, ini kan ada terjemahannya juga lengkap dengan sejarahnya dan catatan kakinya. Jadi kita tahu di sini buku banyak apa jawabannya ya, kontroversinya, siapa yang membunuh Sayyidina Umar ya kan? Siapa yang membunuh Sayyidina Utsman, siapa yang membunuh Sayyidina Ali, dan bagaimana gerak-geriknya, tingkah lakunya, pergerakannya siapa ya kan. Kita tahu ada Ibnu Muljam, kita tahu ada Ibnu Saba, Abdullah bin Saba, dan lain-lain sebagainya disebutkan ya. Itu saja mungkin dari Al-Fakir. Kita nanti akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita akan belajar sejarah ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.